Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Hadirin jamaah Masjid Mukhlisin Lahuddin rahimakumullah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, Ahad keempat, sesuai agenda kajian Nasoihul Ibad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan untuk senantiasa kita bisa memanfaatkan nikmat sehat serta memanfaatkan nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selamanya selalu Allah curah limpahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para tabi'in sampai akhir zaman kelak. Hadirin rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan materi Nasoihul Ibad. Kita melanjutkan materi bulan kemarin, baru sampai 10. Jadi insyaallah hari ini kita melanjutkan materi yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyata asyarata. Adapun makalah yang ke-11, an ba'dil hukama'i, dari sebagian para ahli hikmah, ayil auliyai, yakni para wali-wali Allah, mereka mengatakan la tahtakirud dunubas sigara, janganlah kalian meremehkan dosa-dosa kecil. Janganlah sekali-kali kita meremehkan dosa kecil. Aila ta'udduha sigaron, yakni jangan menghitungnya sebagai dosa-dosa kecil. Kenapa demikian? Fa innaha, karena sesungguhnya dosa-dosa kecil itu tatasya'abu, itu akan bercabang-cabang. Minha,
dan dari dosa-dosa kecil itu ad-dzunubul kibar akan melahirkan dosa-dosa besar. Wa aidan demikian pula rubbama yakunu ghadabullahi ta'ala fi tilkas sighar, bisa jadi Allah akan murka oleh dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Hadirin rahimakumullah, dua kata kunci terkait apa yang disampaikan oleh para ahli hikmah ini. Yang pertama terkait dengan dosa itu sendiri. Yang kedua terkait dengan macam-macam dosa itu sendiri. Kalau kita garis bawahi apa yang disampaikan oleh para ahli hikmah ini, jangan pernah kita meremehkan, menganggap dosa kecil menjadi dosa biasa, yang pada akhirnya dosa kecil itu karena diremehkan akan menjadi sebuah dosa yang menjadi besar. Kata kunci yang pertama, apa itu dosa? Ini berkaitan dengan dosa. Dalam hadis Rasulullah dijelaskan dosa itu adalah al-ismu ma haka fi sadrika wa karihta ayyatalli'a alaihin nas. Dosa adalah sesuatu yang dapat mengganjal di dalam diri kita, sesuatu yang ketika kita lakukan bertentangan dengan hati nurani kita, kemudian wa yutalliuka alaihin nas, dan dosa itu biasanya enggak mau diketahui oleh orang lain. Berdasarkan pengertian ini, maka dapat kita simpulkan dosa adalah sesuatu yang ketika dilakukan oleh seseorang itu menjadi ganjalan di dalam hati, atau ketika sesuatu itu kita lakukan bertentangan dengan hati nurani yang sehat, serta ketika hal itu kita lakukan tidak mau diketahui oleh orang lain. Kita coba introspeksi diri kita. Saya yakin ketika hati nurani kita sehat dan ketika kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah, pasti di dalam hati kita ada yang mengganjal, dan pasti hati nurani kita akan menentang apa yang kita lakukan. Dan pasti ketika kita melakukan itu kita bersembunyi dan tidak mau diketahui oleh orang lain. Itulah dosa. Kemudian ada berapa macam dosa itu? Secara garis besar para ulama membagi dua. Pertama, yang dikategorikan dengan dosa kecil. Ini yang sedang kita bahas ini. Dosa kecil yang oleh sebagian orang dianggap biasa, dihiraukan, yang akhirnya karena dosa kecil itu dianggapnya mungkin biasa, lama kelamaan menjadi dosa yang bisa dikategorikan menjadi dosa besar. Suatu hari, ini berdasarkan kisah dari hadis, sebuah kaum atau rakyat diperintahkan oleh sang raja.
rakyatnya diperintahkan oleh raja untuk mengumpulkan kayu bakar, ya, diperintahkan untuk turun ke lembah-lembah untuk mencari kayu bakar. Raja ini memerintahkan untuk membawa kayu bakar tidak terlalu banyak, cuma hanya 1 potong kayu bakar yang kecil. Setiap rakyat yang pada saat itu diperintahkan oleh rajanya untuk mengumpulkan kayu bakar yang kecil, rakyatnya mencari kayu bakar sebagaimana yang diperintahkan oleh rajanya. Semua turun ke lembah. Setelah terkumpul kabayang salembur, ya, 1 orang mengumpulkan 1 kayu bakar walaupun kecil, kemudian dikumpulkan menjadi besar, kemudian dibakar kayu bakar itu, dan kayu bakar itu dapat menghanguskan seluruh yang ada di sekitar tempat pembakaran kayu itu. Ini menggambarkan artinya ketika orang menganggap dosa kecil hal-hal menjadi hal biasa saja, ingat, kalau dilakukan secara kontinu dan terus-menerus, itu menjadi besar dan bisa membahayakan diri kita sendiri. Kembali, yang pertama ada dosa kecil, yang kedua ada dosa besar. Apa itu dosa kecil? Dosa kecil adalah dosa yang dilakukan karena mengabaikan perintah Allah yang sifatnya tidak termasuk dosa besar, baik disengaja ataupun tidak. Saya melihat beberapa referensi, di antara contohnya itu seperti jinah mata, jinah telinga, jinah hati, itu dosa kecil katanya. Nah, sehingga dalam sebuah keterangan hadis Ahmad dijelaskan, al-ainu tajni wal qalbu yajni. Mata kita bisa berzina, hati kita juga bisa berzina, dan itu termasuk dosa kecil. Apa jinahnya? Fajinal ain an-nadru wa zinal qalbi at-tamani. Jinah mata itu dengan memandang sesuatu yang tidak seharusnya kita pandang, dan jinah hati adalah at-tamani, membayangkan yang akhirnya memicu syahwat. Para ulama menggambarkan jinah mata, jinah hati, jinah telinga. Dan kalau kita mengkaji dalam satu kitab yang namanya Kitab Sulam Taufik, di situ dijelaskan mungkin seluruh anggota tubuh kita pun bisa melakukan jinah, dan itu termasuk dosa kecil. Nah, dosa kecil ini insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila siapapun, apabila orang itu ketika melakukan dosa kecil itu kemudian dia mengikutinya dengan perbuatan-perbuatan baik, maka insya Allah akan terhapus dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Bisa dilihat dalam surat Hud ayat 114, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu dapat menghapus kejelekan-kejelekan. Dzalika dzikra lidzakirin, dan itulah peringatan bagi orang-orang yang mendapatkan peringatan. Hadirin rahimakumullah, kemudian yang kedua ada yang dikategorikan dosa besar. Apa itu dosa besar? Dosa besar adalah dosa yang pelakunya diancam dengan hukuman dunia, mendapatkan azab di akhirat, serta mendapatkan laknat Allah dan Rasulullah. Berat.
Siksanya di dunia, azabnya di akhirat. Laknatnya bukan hanya Allah, tetapi Rasul pun melaknat bagi orang yang melakukan dosa besar. Oleh sebab itu sekali lagi, jangan pernah la tahqirud dunub, as-sighar, jangan pernah meremehkan dosa kecil, karena dosa kecil bisa menjadi suatu saat menjadi dosa besar. Hadirin rahimakumullah, dalam kitab Kabairul Kabair, ya, karangan Syekh Imam Az-Zahabi, dijelaskan dalam kitab itu ada 70 kategori yang termasuk dosa besar. Ada 70, sangat luar biasa, banyak. Oke, di antara 70 itu yang pertama, dosa yang paling kategorinya besar adalah dosa syirik. Nah, ini bisa dilihat dalam surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni ayyusyraka bihi, karena mempersekutukan Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika, dan insyaallah Allah akan memaafkan selain itu, liman yasha, tentu terhadap orang yang dikehendaki oleh Allah. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang melakukan syirik kepada Allah, faqad iftara itsman adima, maka dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Kemudian yang kedua, contoh dosa besar adalah durhaka kepada orang tua. Seperti halnya ada yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Rasulullah mengatakan, ala unabbiukum, maukah kalian aku tunjukkan bi akbaril kabair, dengan dosa-dosa yang besar. Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang sesuatu dosa-dosa yang besar? Qulna bala ya Rasulullah, iya, kami mau tahu tentang dosa-dosa besar itu ya Rasul. Jawaban Rasulullah diantaranya adalah al-israku billah, yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Dan salah satu bentuk durhaka itu bisa penganiayaan fisik, bisa melontarkan ucapan atau cacian, atau juga memutuskan tali silaturahmi. Saya ulangi, salah satu dosa besar adalah ajabnya di dunia. Saya pernah melihat dan menyaksikan ini. Tahun 91 ketika saya di sekolah pendidikan agama PGA negeri di Sumedang, saya tinggal di pesantren At-Tarbiyah. Saya berangkat dari Cimalaka ke Tanjung Kerta itu hampir setengah jam. Maklum santri nggak pernah naik angkot, jalan kaki. Di tengah perkampungan saya melihat ada seorang bapak-bapak yang sedang memukuli seorang ibu-ibu. Usianya memang jauh, dan itu adalah ternyata anaknya yang sedang memukuli ibunya sendiri. Saya tidak tahu persis apa yang terjadi, cuma pada saat itu si ibunya sedang menjemur padi. Apakah urusan sawah atau urusan perebutan apa? Saya tidak tahu persis apa yang terjadi. Cuma kami dengan teman-teman, ya, ketika melewati perkampungan itu, ya, sedang memukuli si nenek itu,
sedang memukuli nenek itu, dan jaraknya sekitar 500 meter dari pesantren. Kami dengan teman-teman tidak mempedulikan, berlalu saja karena memang sedang marah besar, takut kami juga kena marah oleh si laki-laki itu. Pulang sekolah kurang lebih jam 1, lewat jalan situ, ya, lewat jalan yang pada pagi hari terjadi penyiksaan terhadap seorang ibu. Apa yang terjadi? Si anak itu yang memukuli anaknya, badannya kaku, tidak bisa bergerak. Ini kejadian nyata dan real di depan mata dan pernah saya lihat. Naudzubillah summa naudzubillah. Dengan penyiksaan fisik seperti tadi, ini adalah termasuk dosa besar, dan di mana dalam keterangan tadi dosa besar ini azabnya akan diberikan di dunia. Ini menjadi peringatan dan pelajaran berharga untuk kita, untuk saya. Kembali, itu yang kedua, durhaka kepada orang tua adalah dosa besar. Kemudian yang ketiga, salah satu contoh yang ketiga dari 70 ini, memakan harta anak yatim. Dalam surat An-Nisa ayat 10 Allah menjelaskan, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim zulman secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim naro, sesungguhnya mereka memakan di dalam perutnya api yang nyala, wa yaslauna sa'ira, dan akan masuk ke api yang menyala-nyala. Jadi Allah menjelaskan Rasulullah menjelaskan salah satu dosa besar itu adalah orang yang senantiasa mau memakan harta anak yatim, dan Allah pun menjelaskan dalam Al-Quran, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka seolah-olah dia sedang memakan api di dalam perutnya. Hadirin rahimakumullah, kita lanjut. Kemudian makalah yang ke-12, wal maqalatus saniyata asyarata. Adapun makalah yang ke-12 anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la saghirata ma'al israr. Masih terkait dengan makalah yang ke-11, terkait dengan dosa. La saghirata ma'al israr, tidak ada dosa kecil jika dilakukan secara terus-menerus. Fa innaha, karena sesungguhnya dosa kecil itu bil muwadobati alaiha, apabila dilakukan secara terus-menerus, melakukan dosa kecil itu, ta'dumu, maka akan menjadi banyak, fatasiru kabirotan, dan akan menjadi besar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan secara terus-menerus. Wa aidan, begitu pula, annaha ala ajmistidamatiha tasiru kabiratan. Begitu pula bagi orang yang memiliki niat untuk mendawamkan, melakukannya secara kontinu, tasiru kabirotan, maka akan menjadi dosa kecil itu sesuatu dosa yang menjadi besar. Fa inna niyatal mar'i fil ma'asi,
karena sesungguhnya niat seseorang dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah karena maksiatan, maka dia sudah dicatat melakukan sebuah kemaksiatan. Walaupun ada keterangan yang mengatakan selama niat kejelekan itu belum dilakukan, dalam sebuah keterangan itu belum dicatat. Tapi dalam keterangan ini ada keterangan lain yang menjelaskan fa inna niyatal mar'i fil ma'asi, maka sesungguhnya niat seseorang dalam kemaksiatan karena kemaksiatan, maka dia sudah terbukti niatnya menjadi sebuah kemaksiatan. Kemudian wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak ada dosa besar jika disertai dengan istighfar. Tidak akan ada dosa kecil kalau dilakukan secara terus-menerus, dan tidak akan ada dosa besar kalau diiringi dengan istighfar. Ayat taubati bisurutiha, yakni tidak akan ada dosa besar kalau diiringi dengan istighfar, yakni bitaubati, diiringi dengan bertaubatan, dengan taubatan nasuha tentunya, bisurutiha, tentu dengan syarat-syarat taubat itu harus kita penuhi. Lalu apa syaratnya? Di antara sekian syarat taubat itu ada 4. Yang pertama, an-nadmu, ada rasa penyesalan dalam diri kita ketika kita melakukan dosa dan kesalahan. Jadi kalau ada orang mau bertaubat tetapi tidak pernah ada rasa penyesalan dalam dirinya, maka dia belum termasuk kategori, belum memenuhi syarat untuk bertaubat. Karena ketika orang mau bertaubat harus ada penyesalan dalam dirinya. Kemudian syarat yang kedua, al-ajmu alla ya'uda ilaihi abadan. Orang yang mau bertaubat itu harus memiliki niat yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama selama-lamanya. Itulah taubatan nasuha, bukan taubat, bukan tomat, bukan tobat maksiat, tetapi taubatan nasuha, memiliki keinginan yang kuat untuk tidak kembali melakukan kesalahan itu. Yang ketiga syaratnya adalah al-istighfar, senantiasa diiringi dengan permohonan maaf, permohonan ampun kepada Allah melalui sholat taubat, melalui istighfar, memperbanyak zikir. Kemudian yang keempat, tarkul ma'asi. Syarat taubat mutlak tarkul ma'asi, harus meninggalkan kemaksiatan. Hadirin rahimakumullah, fa inna taubata, karena sesungguhnya taubat itu tamhu asarul khati'ah, akan menghapus jejak-jejak kesalahan dan dosa, wa in kanat kabiratan, walaupun dosa itu besar dan banyak. Saya ulangi, tidak akan ada dosa besar kalau disertai dengan istighfar, disertai dengan bertaubat kepada Allah, taubat yang memenuhi syarat, karena sesungguhnya taubat adalah bisa menghapus jejak-jejak kesalahan yang kita lakukan, jejak-jejak dosa yang kita lakukan, wa in kanat kabirah, walaupun dosa dan kesalahan itu adalah dosa besar.
Allah insya Allah masih memaafkan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, liman yasha, bagi Allah yang kehendaki. Rawa hadhil hadis Dailami an Ibni Abbas, telah meriwayatkan hadis ini Imam Dailami an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadirin rahimakumullah, masih ada waktu, kita coba satu makalah lagi. Wal maqalatus salisata asyarata, kemudian makalah yang ke-13, kila, diucapkan, hammul arifi as-sana'u, hammul arifi as-sana'u, tujuan atau cita-cita seorang yang arif adalah as-sana'u, senantiasa ingin memuji Allah. Tujuan cita-cita seorang arif, seorang yang bijak, mereka senantiasa ingin memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu siapa arif itu? Orang arif adalah orang yang cerdik, orang yang pandai, dan orang yang berilmu. Artinya orang yang pandai, orang yang berilmu, orang yang cerdas, orang yang mereka memiliki cita-cita untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya. Ay muradul arif billahi as-sana'u 'ala Allah ta'ala, yakni muradul arif billahi, yang dimaksud dengan orang arif terhadap Allah, yaitu asyana as-sana'u 'ala Allah ta'ala, orang-orang yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala bijamili sifatihi, dengan keindahannya sifat-sifat dan nama-nama Allah. Orang yang arif itu orang yang gemar membaca nama-nama Allah dan memahami sifat-sifat Allah. Kajian subuh tadi dijelaskan oleh Ustadz Nasir, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Orang-orang yang arif senantiasa memuji Allah, salah satu bentuk pujiannya adalah dengan membaca nama-nama Allah yang indah, dengan memahami sifat-sifat Allah yang indah. Kemudian wahammud jahid, sedangkan cita-cita tujuan orang yang juhud. Siapa orang yang juhud? Orang yang juhud adalah al-mu'rid an-jaidi ala qadril hajati minad dunya. Orang juhud itu orang yang seolah-olah sudah tidak memikirkan tentang kebutuhan dunia. Fokusnya lebih banyak di ibadah. Itulah orang yang zuhud. Apa cita-cita mereka? Cita-cita mereka orang yang zuhud adalah ad-du'a'u, senantiasa berdoa, bermunajat, meminta kepada Allah, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa at-tadarru'u ilallahi ta'ala, yakni mereka orang-orang yang juhud dengan doanya. Wa huwa at-tadarru, mereka merendahkan hati ilallahi ta'ala, di hadapan Allah ta'ala, bisu'ali ma indahu, dengan meminta sesuatu di sisi Allah, minal khair, dari kebaikan-kebaikan.
li'anna hamal arif rabbuhu wa hamujahid nafsuhu. Sesungguhnya li'anna hamal arifir rabbuhu, karena sesungguhnya cita-cita orang yang arif adalah Tuhannya. La sawabu walal jannah. Orang-orang yang arif, yang bijak, yang cerdas, yang pandai, yang berilmu, dia tidak mengharapkan surga, dia tidak mengharapkan pahala, tapi dia mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia tidak mengharapkan pahalanya? Kenapa dia tidak mengharapkan surganya? Karena pahala dan surga adalah Allah yang memiliki. Maka dia cita-citanya ingin bertemu, berhadap dengan Allah. Itulah cita-cita orang yang arif. Wa hammud jahid, sedangkan cita-citanya orang yang juhud adalah nafsuhu, dirinya sendiri. Orang arif tujuannya adalah Allah, orang juhud adalah tujuannya diri sendiri, yakni manfaatun nafsih. Bagaimana dirinya bisa bermanfaat, bukan hanya untuk dirinya, tetapi manfaat bagi orang lain. Dan itulah manusia yang baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang senantiasa bermanfaat, sekali lagi bukan hanya untuk dirinya, tetapi bermanfaat bagi orang lain. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan saya dan kita semua selalu diingatkan oleh Imam An-Nawawi, pengarang kitab Nasaihul Ibad ini yang sangat luar biasa. Sesuai dengan nama kitab ini, nasihat-nasihat bagi hamba-hambanya, bagi kita semua. Banyak nasihat yang sangat bermakna, yang luar biasa, yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, tentu dengan tujuan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan sehat, panjang umur kepada kita semua, sehingga Allah mudah-mudahan masih bisa memberikan nikmat sehatnya, masih bisa memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, dan kita pun memohon kepada Allah mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk bisa mensyukuri nikmat sehat itu, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa memanfaatkan nikmat kesempatan hidup, waktu yang Allah masih titipkan kepada kita sampai hari ini, sehingga kita mudah-mudahan termasuk abdan syakur, hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih hatur nuhun atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Kebenaran mutlak datangnya dari Allah. Kesalahan adalah mungkin dari kekeliruan diri sendiri. Wal afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.